الدنيا والآخرة إلى حضرة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى كتب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى الشيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى خليفة شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلامبيان ثم إلى روح عبد الصمد الفالمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي جمجم ثم إلى أروح والدنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الفضيل رضي الله عنه تعالى عنه بلغنا أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال لا خير فيها وهي من أهل النار. Artinya dan kata Al-Fadhail rahimahullah ta'ala telah sampai akan kami bahwasanya dikata oleh seorang sahabat bagi Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang perempuan Fulanah, seorang perempuan, yakni seorang perempuan itu puasa di siang hari, puasa sunat. Nah, gawean sidin puasa siang hari dan berdiri sembahyang pada malam. Nah, artinya selalu salat tahajud gawean ini puasa siang, malam salat tahajud. Padahal ia jahat perangainya. Jadi kawaja menggawi puasa, kawaja salat tahajud, tapi kan apa? Akhlaknya jadi jahat. Jadi berarti ada kesalahan dalam ibadah itu. Lah, ada kesalahan. Rajin aja sembahyang. Jamaah rajin. Ini kan contoh nih, nah, contoh. Tapi seiring itu kejahatannya juga masih jalan. Nah, apa aja Rasulullah? Perangainya ini apa? Yang dilakukannya kepada warganya atau jiran tetangganya, menyakiti ya akan orang yang sekampung dengan dia, dengan lidahnya. Nah, ucapannya tuh bila berucap orang tersinggung atau menggibah orang gawian. Ini bibinian banglah kita lakian mudahan jangan ada. Munnya ada juga tuh berarti sama. Nah, karena ucapan kita ini kan lisan kita ini sebuting aja kada dua. Pila nang bagus juga, pila nang jahat juga. Jadi jangan dikira lisan kita tuh apa ucapan kita tuh keluar naik ke atas begitu saja, tapi akan kembali kepada kita. Nah pada Al-Quran dalilnya surah Bani Israil. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dari Al-Qur'annya. Setiap yang keluar dari lisan kita baik itu dibalas baik. Jahat pasti datang jahat. Dalam surah lain ma yalpiju min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Setengah kata saja keluar yang baik pasti dicatat oleh malaikat. Dan setengah kata yang jahat juga pasti. Nah, ini oleh karena ini kita berbicara tentang akhlak.
Yang kita bicarakan tentang perilaku kita dari lisan dan perilaku batin kita. Nah, jadi Rasulullah menyakiti si perempuan tadi akan orang yang sekampung dengan dia, dengan lidahnya. Maka sabda Nabi SAW, tiada kebajikan di dalamnya, di dalam ibadahnya itu ada kebajikan. Karena dia bisa memperisai ibadahnya itu untuk kejahatan lisannya kata kawan. Padahal sembahyang itu apa ya Allah Ta'ala? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, aturannya itu kan sembahyang kita tuh Allah tuh tidak bohong, tapi ini ada kesalahan dalam ibadah. Nah, ini kita harus hati-hati. Dan ia si perempuan tadi daripada isi neraka jahanam wal ya'udzubillah, masuk nerakanya. Karena kada sempat bertobat. Nah, itu aja Rasulullah, muslim yang betul-betul muslim itu apa? Al muslimu man salimal muslimu min lisanih wa yadih. Islam yang benar-benar Islam, tunduk terhadap perintah dan menjauhkan larangan itu muslimun, itu kalimatnya isim fa'il. Itu orangnya. Orangnya itu dari hatinya, dari seluruh anggotanya tuh Islam, tunduk dengan aturan Allah. Itu kalimat yang dibawa oleh Rasulullah. Al muslimu man salimal muslimu min lisanih wa yadih. Bujur-bujur tunduk menyerah kepada hukum Allah. Maka dia setiap hendak berucap berpikir dahulu manfaat atau kada. Di hadis lain apa? Man kana yu'minu bil akhir falyakul khaira. Kalau sudah bujur beriman on Allah dan akhir, maka pilih hendak berucap tuh nang baiknya aja. Kalau kada kawa auliyasmut ya Rasulullah, berdiam itu lebih selamat daripada pendir. Ini diantaranya apa? Yang harus kita perhatikan. Lagi sabda Nabi SAW, su'ul khuluqi zambun la yukpar, wa su'ud zanni khati'atun tapuh. Artinya jahat perangai itu yaitu dosa yang tiada diampuni. Kada bagus tarusan orang. Su'udzan tarusan manusia. Apalagi nang di su'udzan nang di jahat sangkane dang sanaknya jua. Nakamanakannya jua. Marinanya jua. Lah. Yan itu kalau narancak bahwa nih. Gara-gara harta warisan. Nah. Ini praktik yang kita terjadi di. Mungkin kita sama-sama. Dahulunya kayak itulah mungkin kita. Tapi sudah kita ngaji ini kan mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Kawa. Dengan ilmu itu, dengan ilmu Allah itu hati kita kawa diperisai dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Su'ul khuluq itu dosa yang kada beampihan. Maka jauh dengan Allah orang itu. Orang yang paling cepat dekat dengan Allah itu ada husnudzan kepada seluruh manusia. Nangalih benar lah. Nyata maling tuh maka husnudzan kita. Ayo kayak apa kira-kira prakteknya? Sama tadi jar guru Allah. Ketika kondisi sakit tetap alhamdulillah. Nah itu sama tuh. Ketika kita menghadapi orang yang nyatanya maling, masih kita husnudzan. Kayak apa tuh praktiknya? Jadi jar guru praktiknya, orang jahat tuh kita jangan menyangka itu jahat berterus-terusan. Ada aja tobatnya, itu sangkaan kita. Itu sangkaan kita. Jadi harus husnul. Bahkan ya Abdullah bin Abbas kita mendoakan kepada orang itu, Allahumma hdi wa tub alaih waqfir lahu asratah. Doakan kita melihat orang yang berbuat kejahatan, doakan. Dan mudah-mudahan Allah menerima tobatnya dan mengampuni segala dosa-dosanya itu. Jangan dihinainya. Melihat orang yang jahat jangan dihina. Kada ada hak kita untuk menghina itu. Karena yang memberikan ampun dan dosa dan pahala itu Allah, bukan kita. Cuma kita ini kadang kayak itulah. Kalau melihat orang jahat tuh ya sejahatnya terus. Lah, padahal kejahatan kita juga ada. Nah itu. Su'ul khuluq zambun la yukpar. Wa su'ul zanni khati'atun tapuh. Dan jahat sangka seseorang itu yaitu kesalahan yang bertambah-tambah. Kada beampihan tak? Sangka jahat. Mudah-mudahan kita kaum amalkan nang sangka jahat on manusia ni lah.
Makanya ya Rasulullah ketika sidin sudah nak wafat 3 hari kalau salah hadis itulah. La yamutunna ahadukum illa yuhsinadz dzanna billah. Itu wasiat sidin. Janganlah mati salah seorang kamu terkecuali sudah mampus husnudzan terhadap Allah. Apa hubungannya dengan manusia? Jadi kita husnudzan karena nang digawi manusia apapun jelek dan jahat itu hakikatnya dari Allah. Dari Allah. Baik dan jahat itu dari Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Itu kita jadi disuruh husnudzan kepada semua manusia sekalipun dia berbuat jahat. Karena inya ada aja tobatnya. Nang membunuh 99 kayak kabarnya sampai 100 udah jangan tobatnya. Itu cerita-cerita yang memberikan semangat teman kita agar kita jangan sampai mencaci maki orang. Nah, apalagi nang dicaci ini dang sanak juga, marina juga, kesalahan itu masing-masing Bapak. Pasti terjadi kesalahan itu. Karena hakikatnya yang terjadi pada kita ini itu dari Allah. Cuma bila jahat itu kan sesuatu pekerjaan yang dimurkai Allah. Artinya segera bertobat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yablughu min su'il khuluqihi asfala daraki jahannam. Ujar Rasulullah bahwasanya seorang hamba Allah itu sampai ia daripada sebab jahat perangainya itu ke bawah pangkat yang terlebih ke bawah segala daripada neraka jahannam. Paling di bawah orang yang kelakuan kada bagusan manusia. Lah. Karena orang yang kada bagusan manusia ini sama kada bagus lawan Allah. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah ujar Rasulullah. Barang siapa kada senang dengan manusia sama hukumnya kada senang dengan Allah. Karena manusia itu Allah yang menciptakan, perilakunya dari awal hidupnya sampai akhirnya Allah nama ulahnya. Tapi ada pintu tobat. Mudah-mudahan kita melatih husnudzan kepada seluruh manusia. Dan lagi sabda Nabi SAW, innal abda la yablughu bihusni khuluqihi azima darajatil akhirah. Bahwasanya seorang hamba itu sungguh sampai ia dengan sebab baik perangai itu kepada tempat yang lebih tinggi sekali daripada derajat sorga di dalam akhirat nanti. Gara-gara akhlak. Hablum minallah wa hablum minan nas. Faslun fi bayani hakikati husnil khuluq wa su'il khuluq. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat baik perangai dan jahat perangai. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fa husnul zahiri wa huwal jamalu kama arabta. Wa husnul batini huwa galabatus sifati al-hamidah ala sifatil majmumah. Artinya, maka baik itu terbahagi atas dua bahagi. Pertama, baik pada zahir, yaitu elok rupa pada zahir seperti yang telah engkau ketahui akan yang demikian itu yang dapat dilihat oleh mata kepala. Nah, jadi zahir ini kita disuruh kita memperbaiki zahir kita dari badan kita, dibersihi, nang cemar-cemar lah, bukan dirubah, dibersihi, mandi ya kan. Pakaian kita itu bagian dari takwa. Ujar Rasulullah, min taqwallahi ittiqaun nas. Itu hadisnya. Bagian dari takwa kepada Allah itu praktiknya adalah menjaga pakaian kita, janggut kita jangan usang, rambut kita jangan usang, semuanya bersih supaya jangan dicaci oleh manusia.
manusia. Supaya jangan disambat. Gara-gara disambat manusia itu kan manusia berdosa. Gara-gara action kita. Gara-gara pakaian kita. Nah, kalau kita menjaga itu min taqwallah, bagian daripada pekerjaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu at-tajammul. Sidin berelok-elok. Mencontohkan ketika Sidin memakai pakaian. Linnas, pulang kalimatnya untuk manusia supaya jangan menyambat. Bah, itu jar baju. Manusia ngarannya kan mulahkan gawian, ya kan? Ada aja yang menyambat. Orang menyambat kita tuh gara-gara tampilan kita kada pas. Baju kagak nalat, ya kan? Disuruh kita memperbaiki jago rujuk lo, janggut jangan usang. Itu bagian dari amal takwa. Bagian dari amal takwa. Amal takwa batin lain pulang kena. Kedua, baik pada batin. Yaitu dinamakan baik perangai. Dan perangai yang baik itu yaitu orang yang galib bersifat dengan segala sifat kepujian. Atas bersifat dengan sifat kecelaan, artinya lawannya. Nah. Yakni makna perangai yang baik itu berbuat akan taat yang 10 yang tersebut dahulu itu. Dan menjauhi ia akan maksiat yang batin yang 10 itu. Yang tersebut dahulu itu sudah diceritakan. Dan lagi akan datang perceraian atau perbedaan bicara taat yang batin dan maksiat yang batin itu insyaallah pada tiap-tiap babnya. Dan baik pada zahir itu yaitu daripada alam ajsam. Dan baik pada batin itu yaitu pada alam arwah. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali Ta'ala, nahnu nuridu bihusnil khuluqi as-surata al-batinah biqadri ma yammahyi anhu as-sifatu al-majmumah wa yasbutu badalaha as-sifatul mahmudah fahuwa husnul khuluq wa tamamu husnil khuluq li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya maka kami kehendaki jar Imam Ghazali dengan baik perangai itu yaitu bentuk atau surah yang batin yang dengan sekira-kira barang yang terhapus daripada batin itu segala sifat yang tercela. Dan sabit gantinya sifat yang tercela itu di dalam hati daripada segala sifat yang terpuji atau kepujian. Maka yaitulah dinamakan baik perangai. Jadi kita kada cukup tampilan kita baik zahir, tapi yang paling utama adalah bersihnya hati kita. Itu yang paling utama. Karena itu yang dinilai oleh Allah, malaikat Allah. Maka yaitulah dinamakan baik perangai. Dan kesempurnaan baik perangai itu yaitu bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Rasulullah yang memiliki kesempurnaan perangai. Itu yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena Rasulullah itu kan mendidik itu Allah. Kadada seseorang yang mendidik, kadada Allah langsung. Kenapa jadi kayak itu? Karena untuk menjadi contoh, suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah fi uswatun hasanah. Dan sugianya bagi orang yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat itu bahwa mengusahai
pada menghasilkan ia akan segala sifat yang kepujian itu dengan memerangi akan nafsu yang pertama, nafsu amarah. Dengan membuangkan segala sifat yang kecelaan, seperti ia membuangkan akan marah, sifat marah. Kada kaupang langsung marah habislah, artinya mengurangi penyarikan. Kayak apa caranya mengurangi penyarikan itu supaya kita kawa ya mengaji ilmu Allah. Allah juga mengurangi akan melihat sesuatu nang hati marah, ingatakan itu terjadi pada diri kita, pada orang lain, gawean nang kita marah itu hakikatnya Allah. Nang maulahkan gawean itu Allah. Kayak itu caranya. Supaya kita bersabar, tapi tetap kita memberikan nasihat kepada yang kita sariki tadi. Cuma kita melihat pertama itu ini yang terjadi kehendak Allah. Itu bisa di antara praktiknya. Tapi kalau kita melihat langsung ini dari dirinya langsung karena tabiat nang kasar nang jahat, langsung marah kita. Itu sama Abu Jahal memandang Nabi kita, karena Abu Jahal memandang Nabi kita itu manusia biasa. Bahkan bukan lebih itu, Abu Jahal memandang Nabi itu musuh besar, musuh berat sidin. Karena kadang memandang bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Lain dengan Abu Bakar. Ketika diajukan kepada Abu Bakar, bagaimana pendapat kamu? Semuanya dibenarkan. Lebih daripada itu, daripada kisah Isra itu kan tetap aku membenarkan. Karena Abu Bakar memandang Nabi bukan lagi manusia biasa, tetapi adalah utusan Allah. Itu persamaannya. Kayak itu juga kita memandang kejahatan. Allah sudah nama Allah. Tapi kita tetap berikhtiar kalau memang kejahatan itu terjadi pada keluarga kita. Tetap syariat jalan. Cuma jangan menempeleng, jangan sarik langsung, itu maksudnya tuh nah. Kalau kita menempeleng berarti kita sudah dikuasai nafsu, seakan seorang lebih benar daripada orang yang kita hadapi. Karena nafsu amarah ini pokoknya ganas, jahat benar. Mendorong kejahatan itu kuat benar. Nah, itu amarah. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Membuangkan akan sifat gadab, yakni kuat marah dari dalam hatinya, supaya ia bersifat dengan helem, sabar, menahan. Jadi kalau sabar karena tahu kisah asalnya. Bila kita tahu kisah asalnya langsung menghangkup. Apalagi orangnya serjaga aja dahulu sudah. Lah, diperkuat oleh perasaan kuatnya tuh nah. Melihat orang salah langsung menghangkup tuh. Nah itu. Kada tahu asalnya. Dan membuang dari dalam hatinya itu akan kikir. Supaya bersifat dengan sakha. Kikir artinya tahu aja tuh bertahan. Lain kikir nang gergaji itu lah. Kenapa ini? Jadi kada kikir, inya tahu bahwa nikmat itu dari Allah. Nah, tahu inya. Atau karim, yakni murah hati. Bila melihat orang yang di bawah seorang penghasilan, marah hatinya. Itu kan? Itu makna bismillahirrahmanirrahim. Yang kita baca semuanya. Sudah masuk sifat Allah ke dalam hati kita. Rasa sayang dua orang. Belum lagi memberi. Mun memberi itu praktek langsung karena rasa kasihan dua orang yang mencari sampah, kadang-kadang mengambil makanan di sampah-sampah. Sayang sudah hati, sayang dan mendoakan. Itu luar biasa sudah. Mun memberi langsung, itu ngarannya sudah
praktek tak. Nya ada juga yang memandang tuh pina gizik dua orang lah. Ada juga yang kayak itu. Karena merasa diri kita ini bersih, nyaman, kada ada beban. Timbul nafsu mandang orang. Itu paling berat penyakit itu. Nah. Dan membuangkan ia akan sangat kasih harta. Ya kikir tadi tak? Sangat kasih harta. Memang sayang kita harta itu bertahan. Sayang. Tapi karena ada perintah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Itu kalau dalam Al-Quran. Pada harta-harta kita ini ada hak orang-orang yang fakir, yang meminta. Paling tidak zakatnya. Ya, paling tidak zakatnya. Jadi kita mengeluarkan zakat itu harus benar-benar sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Nah. Karena zakat bagian rukun Islam. Dan sangat kasih akan dunia. Di sini yang dikehendaki dengan kasih dengan harta, kasih dengan dunia itu maksudnya lalai dengan Allah. Itu yang dikehendaki, lalai dengan Allah. Mun kasih harta tapi dengan harta itu dia untuk menjadikan dia memasukkan ke dalam surga. Dengan kasih dunia itu dia menjadikan dunia itu sebagai majra'atul akhirah. Ini luar biasa. Di dunia berkhidmat beramal, di dunia berkhidmat bersedekah, ya kah? Karena kita mau mencapai surga itu pasti di dunia. Yang dimaksud kasih dengan harta dan dunia itu melalaikan ibadah, melalaikan mengingat Allah, melalaikan hukum-hukum Allah, melalaikan perintah-perintah Allah. Itu yang dikehendaki. Karena contoh nang sugih itu sudah ada pada sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi ada juga contoh nang sugih yang terjadi pada zaman Fir'aun. Busuk karun, ya Allah. Itu nang contoh kada boleh ditiru. Nang ditiru nang kayak Abu Bakar, sahabat Nabi, Sayyidina Utsman. Nah, itu orang sugih-sugih zaman Rasulullah. Supaya bersifat ia dengan zuhud. Nah, zuhud ini artinya lain menjuhud lah. Zuhdun bahasa Arabnya. Ya Allah. Zuhdun. Di dalam Al-Quran apa disebutkan bab zuhud ini oleh Imam Ghazali. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu dalilnya. Supaya tidak putus asa ketika menerima benda itu sedikit atau kada putus asa. Tetapi tidak berlebihan gembira ketika nikmat itu dah datang. Itu ukuran orang zuhud. Ketika nang dicita-citakan tuh kada dapat atau dapat tapi sedikit, kada putus asa. Karena yang menentukan rezeki kita atau umur kita itu Allah. Kita boleh meminta siapapun, tapi yang menetapkan pemberian itu ukurannya kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita harus sabar. Tetapi ketika duit banyak datang, kan kita 10 miliar, jangan kegembiraan. Nggak, kawan kira-kira ada gembira. 10 miliar datang. Sulit benar lah. Nah, itu nih ujian nih. Makanya nikmat dan bala ujian. Jangan dikira nikmat nang nyaman itu menyenangkan kita. Bahkan bisa kada berguringan sama laman menghitung duit itu mikirkan kalau diutang orang, kalau ini, kalau itu, ya kan? Nah. Jadi kedua-duanya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un kata Allah. Telah kami coba kata Allah
hamba ini setiap detik dan saat itu dicoba Allah. Cuma kita kadang-kadang kada sadar bahwa itu cobaan. Sakit pikiran, duit kada datang, ya. Itu nang syar. Wa nabluukum bisyarr. Pertama dulu, kejahatan-kejahatan yang kita kada senang. Itu cobaan Allah untuk menguji kita. Kemudian wal khairi, nang nyamannya, fitnatan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, kata Allah. Agar nang dua macam itu cepat-cepat kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, bila dapat bala kuciak-kuciak. Terlambat manokan banyu aja anak bini, manokan ubat sarik. Ini umpama lah. Nah, mbah dapat pang duit banyak, hendak maghrib tulakan. Kadang mikirkan sembahyang maghrib, duit banyak, mobil ada, awak sehat. 5:30 tulakan. Hanik kada mensyukuri nikmat karena cagar dilanggar sembahyang maghribnya, cagar kada digawe ini. Orang ajat ini ada di mall. Ini orang Islam misalnya, nih misal. Nah, itu ngarannya apa? Kufur nikmat. Juhudlah dan membuangkan dari dalam hatinya itu akan takabbur supaya bersifat ia dengan tawadu. Rasulullah tuh tawaduan sidin antaranya mau sidin menjahit sandal, mau sidin menambali baju, nah, membantu istri sidin memotong-motong daging. Pokoknya gawean yang memang rendah lah istilahnya digawe. Nah, karena sidin kada pernah merasa mempunyai kemuliaan. Kemuliaan itu semuanya milik Allah. Nah, wal izzatu lillahi jami'an. Kemuliaan itu milik Allah. Sampai kan? Sampai. Nah, dengan sidin aja kita dulu perintah yang paling tinggi. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang akhlak lahir dan batin, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat mempraktikkan dalam sisa umur kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa kita dan dosa guru-guru kita dan dosa anak istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin.